Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Indah Lutfiatul Aini dengan NIM 11820600048, mahasiswi semester 5 kelas B Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Nah, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan dan membuat video pembelajaran mengenai materi pada mata kuliah biokimia, yaitu ada 3 materi. Yang pertama materi struktur dan fungsi lipid, yang kedua metabolisme lemak, dan yang ketiga ada sintesis asam lemak. Simak videonya terus ya. Nah, yang pertama yaitu mengenai struktur dan fungsi lipid. Lipid adalah golongan senyawa yang relatif tak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut nonpolar, ether, alkohol, atau benzen. Lipid dibagi menjadi 4. Yang pertama ada triacylglycerol, adalah sumber cadangan kalori yang memiliki energi tinggi. Trigliserol bisa menghasilkan 9 kilokalori per gram. Yang kedua ada kolesterol, merupakan cadangan makanan pada banyak organisme. Kemudian yang ketiga ada fosfolipid dan steroid, merupakan struktur primer pembentuk membran. Beberapa jenis lipid yang jumlahnya terbatas pada sel organisme memiliki fungsi sebagai kofaktor, elektron carrier, pigmen pengabsorpsi cahaya, ujung hidrofobik protein, agen pengemulsi, dan messenger intraseluler. Lipid yaitu yang pertama sebagai sumber energi, yang kedua cadangan penghasil energi, yang ketiga hormon, yang keempat pelarut vitamin A, D, E, dan K, kemudian isolator panas, kemudian pelindung organ penting, ciri kelamin sekunder, dan sebagai bahan penyusun, yaitu bahan penyusun untuk membran sel atau organel dan lipoprotein. Kemudian klasifikasi lipid. Lipid dibagi menjadi, yaitu yang pertama ada lipid sederhana, ester yang terbentuk dari asam lemak dengan beberapa gugus alkohol, yaitu dibagi juga dengan menjadi lemak dan lilin. Yang kedua ada lipid kompleks, ester yang terbentuk dari asam lemak yang mengandung gugus lain yang teradisi pada gugus alkohol atau asam lemak. Yang dibagi menjadi fosfolipid, yaitu lipid yang mengandung residu asam fosfat, dan glikolipid atau lipid yang mengandung asam lemak, sphingosine, dan karbohidrat. Kemudian lipid kompleks lainnya, misalnya sulfolipid, kemudian aminolipid, dan lipoprotein. Nah, kemudian struktur lipid berdasarkan struktur kimianya, yaitu berdasarkan struktur kimianya, lipid adalah ester gliserida dengan jumlah atom lebih dari 10 yang terbentuk dari reaksi esterifikasi antara asam lemak dan gliserol. Struktur asam lemak dan gliserol pada senyawa lipid. Nah, kemudian asam lemak dibagi menjadi 2, ada asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Nah, kemudian struktur lipid berdasarkan struktur trigliserida. Berdasarkan struktur trigliserida, lipid dibagi menjadi 2 jenis, yaitu lemak dan minyak. Lemak dan minyak tergolong senyawa trigliserida atau triacylglycerol, yang berarti senyawa yang memiliki 3 gliserol. Nah, ini adalah tabel perbedaan antara minyak dan lemak. Perbedaan minyak dan lemak yaitu perbedaan asalnya lemak dari hewan, minyak dari tumbuhan, asam lemak itu jenuh dan minyak tak jenuh. Dari esensial, lemak adalah non esensial, sedangkan minyak yaitu esensial. Wujud kamarnya lemak yaitu padat, sedangkan minyak yaitu cair. Titik didih lemak lebih tinggi daripada titik didihnya minyak. Kemudian contoh lemak yaitu mentega, keju, dan susu. Contoh minyak yaitu minyak kelapa, minyak zaitun. Nah, kemudian ada trigliserida. Lipid sederhana yang terdiri atas asam lemak adalah triacylglycerol atau trigliserida ini. Triacylglycerida terdiri atas 3 asam lemak yang tersambung dengan single glycerol. Asam lemak pembentuk trigliserida dapat terdiri dari jenis yang sama atau campuran 2 atau lebih asam lemak. Pada vertebrata, trigliserida disimpan dalam bentuk lemak di dalam sel, sedangkan pada tumbuhan menyimpan trigliserida dalam benihnya. Pada tubuh manusia, kandungan trigliserida dalam aliran darah pada level yang tinggi dapat meningkatkan resiko serangan jantung dan stroke. Nah, kemudian ada fosfolipid. Fosfolipid ini merupakan komponen utama pembentuk membran yang tersusun atas double layer.
Membran lipid tersebut bersifat amfipatik karena memiliki ujung yang bersifat hidrofobik dan ujung lainnya bersifat hidrofilik. Nah, kemudian ada contoh atau jenis dari lipid lainnya. Yang pertama ada hormon steroid. Steroid ini merupakan turunan sterol yang memiliki kandungan kolesterol. Kemudian yang kedua ada vitamin. Vitamin merupakan senyawa esensial yang penting bagi tubuh, tetapi tidak dapat disintesis di dalam tubuh, sehingga harus diambil lewat makanan yang dikonsumsi. Nah, untuk materi yang kedua yaitu metabolisme lipid. Metabolisme lipid ini merupakan proses pemakaian asam lemak sebagai bahan bakar. Yaitu yang pertama ada mobilisasi triacylglycerol. Triacylglycerol dihidrolisis menghasilkan asam lemak dan gliserol. Hidrolisis triacylglycerol dengan basa menghasilkan garam dari asam karboksilat atau sabun dan gliserol. Nah, di dalam air sabun dalam klaster yang disebut juga dengan misel mempunyai gugus karboksilat yang bersifat hidrofilik pada bagian luar yang terekspos pada air. Rantai hidrokarbon nonpolar asam lemak bersifat hidrofobik mengarah menuju bagian dalam misel atau menjauh dari air. Nah, yang kedua yaitu aktivasi dan transportasi asam lemak. Enzim lipase dalam jaringan adiposa atau jaringan lemak diaktifasi oleh hormon-hormon yaitu epinefrin, kemudian norepinefrin, kemudian ada glukagon, dan adrenokortikotropik. Hormon-hormon tersebut merangsang reseptor 7TM yang mengaktifasi adenilat siklase sehingga CAMP meningkat, yang akan mengaktifkan protein kinase A, selanjutnya mengaktifkan lipase dengan cara fosforilasi. Kemudian yang ketiga yaitu pemecahan asam lemak menjadi asetil-CoA atau beta oksidasi. Nah, kemudian ada tahapan metabolisme asam lemak. Yang pertama ada aktivasi asam lemak. Asam lemak dioksidasi di mitokondria. Asam lemak mengalami aktivasi sebelum memasuki mitokondria. ATP memacu pembentukan ikatan tioester antara gugus karboksil asam lemak dan gugus sulfidril pada CoA atau koenzim A. Reaksi aktivasi berlangsung di membran luar mitokondria dikatalis oleh enzim asil CoA sintetase. Reaksinya yaitu sebagai berikut. Nah, kemudian tahapan metabolisme asam lemak yang kedua yaitu transportasi asil CoA. Gugus asil pada asil CoA ditransfer ke gugus OH karnitin membentuk asil karnitin yang dikatalis karnitin asil transferase 1 pada membran luar mitokondria. Asil karnitin melintasi membran dalam mitokondria yang dikatalis enzim translokase. Gugus asil ditransfer kembali ke CoA yang berada dalam matriks yang dikatalis karnitin asil transferase 2. Enzim translokase memindah kembali karnitin ke sitosol. Kemudian tahapan metabolisme asam lemak yang ketiga yaitu reaksi beta oksidasi yang terdiri dari 4 proses utama. Yang pertama, ada dihidrogenasi atau oksidasi berperan pada pembentukan rantai ganda antara atom C2 dan C3. Kemudian mempunyai akseptor hidrogen pada FAD+ antara asam lemak yang berbeda panjangnya, berbeda juga dengan enzimnya. Kemudian tahapan metabolisme lemak yang kedua yaitu proses-prosesnya yang kedua yaitu hidrasi, yaitu mengkatalisis hidrasi transenoil CoA, penambahan gugus hidroksi pada C nomor 3 enzim bersifat stereospesifik menghasilkan 3L hidroksiasil CoA. Kemudian proses yang ketiga yaitu dehidrogenasi atau oksidasi, yaitu mengkatalisis oksidasi OH pada C nomor 3 atau C beta menjadi keton atau akseptor elektronnya yaitu NAD+. Kemudian yang keempat yaitu tiolisis. Beta ketotiolisilase beta mengkatalisis pemecahan ikatan tioester. Asetil-CoA beta dilepaskan dan tersisa hasil lemak CoA yang terhubung dengan tiosistein ikatan tioester. Tio-HSCoA menggantikan cistein tiol menghasilkan asil lemak KOA dengan pemendekan 2C. Kemudian degradasi asam lemak tak jenuh membutuhkan 2 enzim tambahan yaitu enoyl-CoA isomerase, 2,4 dienoyl-CoA reduktase. Nah, kemudian materi yang ketiga yaitu sintesis asam lemak.
tidak sepenuhnya merupakan kebalikan dari degradasi asam lemak. Enzim yang berbeda bekerja dalam reaksi yang berlawanan, degradasi versus biosintesis. Tahapan sintesis asam lemak ini yang pertama yaitu reaksi asam lemak, di mana karboksilasi gugus asetil menjadi malonil-CoA reaksi dikatalis oleh asetil-CoA karboksilase. Nah, berikut reaksinya. Nah, kemudian yang kedua yaitu pemanjangan rantai putaran 1. Pemanjangan rantai putaran 1 ini yaitu pembentukan asetil ACP dan malonil ACP, reaksi dikatalis oleh asetil transasilase dan malonil transasilase. Reaksinya berikut. Kemudian yang ketiga ada pemanjangan rantai 2. Reaksi pemanjangan rantai putaran 2 ini yaitu kondensasi butyryl ACP dengan malonil ACP membentuk C6B ketoasil ACP. Reaksi ini sama dengan reaksi pemanjangan pada rantai putaran yang pertama. Selanjutnya pemanjangan rantai diteruskan sampai terbentuk C16 asil ACP. Mungkin cukup sekian video pembelajaran yang saya buat. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan menjadi amal jariah bagi saya pribadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video. Bye.